Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maharani Rangputi dengan nomor NPM 211434042. Dosen pengampu saya adalah Ibu Haryati Ahdana Sution, SPD MPD. Saya dari Prodi PGSD kelas 2A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pecahan. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah apa itu pecahan. Bilangan pecahan dapat diartikan sebagai sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan juga penyebut. Pada bentuk bilangan ini, pembilang dibaca terlebih dahulu baru disusul dengan penyebutnya. Bilangan pecahan merupakan salah satu bilangan yang sering kita jumpai dalam pelajaran matematika. Dalam bahasa Inggris, pecahan berarti fraction yang berasal dari bahasa Latin yaitu fractus, yang artinya rusak. Pengertian dari bilangan pecahan adalah bagian dari satu keseluruhan dari suatu kuantitas tertentu. Secara sistematis, bilangan pecahan dapat disimbolkan dengan A per B. Bilangan A per B bisa dibaca dengan A per B. Bilangan A sebagai pembilang dan bilangan B sebagai penyebutnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada macam-macam pecahan. Yang pertama adalah pecahan murni. Pecahan murni atau pecahan sejati adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya dan pecahan itu tidak dapat disederhanakan lagi. Contohnya 1/2, 1/3 atau 1/16. Yang kedua ada pecahan tidak murni, yaitu kebalikan dari pecahan murni. Pecahan tidak murni adalah pecahan yang nilai pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contoh bilangan pecahan tidak murni ialah 5/4, 4/3 atau 7/5. Kemudian adalah pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang dapat berbentuk pecahan murni dan tidak murni. Contoh bilangan pecahan biasa adalah 1/2, 5/4, 3/4, 4/3, 1/4 atau 7/5. Selanjutnya ada pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A, B, dengan A dan B adalah bilangan bulat. Jadi contohnya pertama 2/10. Jika kita ubah menjadi pecahan desimal, hasilnya adalah 0,2. Selanjutnya ada 35/100. Kita ubah ke pecahan desimal jadi 0,35. Yang selanjutnya adalah 1234/1000. Jika kita ubah ke pecahan desimal, hasilnya 1,234. Selanjutnya ada pecahan campuran. Pecahan campuran yaitu pecahan yang terdiri dari campuran bilangan bulat dengan bilangan pecahan murni sejati. Misalnya 1/2 atau 25/9. Pecahan ada dua macam, yaitu pecahan murni atau pecahan sejati dan pecahan campuran. Contohnya seperti C A per B, di mana C itu adalah bilangan bulat, A itu adalah pembilang dan B itu adalah penyebut. Selanjutnya ada persen. Persen adalah pecahan dengan nilai penyebutnya 100 yang disimbolkan dengan persen. Contoh persen adalah 25.100. Kita ubah menjadi persen yaitu 25%. Selanjutnya ada per mil. Per mil adalah pecahan yang memiliki nilai penyebut 1000 yang disimbolkan dengan per mil. Selanjutnya ada operasi pecahan. Dalam operasi pecahan terdapat aturan yang perlu diperhatikan, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Nah, yang pertama itu ada penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan bilangan pecahan disimbolkan dengan tanda tambah, sedangkan pengurangan disimbolkan dengan tanda kurang. Dalam penjumlahan bilangan pecahan yang memiliki penyebut yang sama, bilangan yang dijumlahkan hanya bilangan pada pembilang saja. Sedangkan penjumlahan bilangan pecahan yang berbeda penyebutnya tidak dapat dilakukan secara langsung, namun harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya dengan menggunakan KPK dari penyebut-penyebutnya. Aturan yang sama juga berlaku untuk operasi pengurangan bilangan pecahan. Cara menyamakan penyebut sama dengan menyamakan penyebut untuk perbandingan bilangan pecahan. Contoh yang pertama yaitu seperti soal 1/5 ditambah 3/5. Di sini dapat kita lihat bahwa
penyebutnya bahwa penyebutnya itu sama, yaitu 5. Jadi langsung saja kita tambahkan jika penyebutnya itu sama, yaitu 1 ditambah 3 per 5. Dapatnya lah 4 per 5. Kemudian begitu juga dengan pengurangan. Jika penyebutnya sama, maka langsung saja kita kurangkan, yaitu 4 per 7 dikurang 3 per 7. Jadi 1 per 7. Akan tetapi, jika penjumlahan dengan penyebut yang berbeda, maka kita akan harus mencarikan KPK dari penyebut itu. Contoh soalnya yaitu 1 per 3 ditambah 1 per 2. Maka kita lihat 3 dan 2 penyebutnya. Maka KPK yang berlaku untuk 3 dan 2 itu adalah 6. Jadi 6 dibagi 3 dikali 1, 6 bagi 3 kan 2, 2 dikali 1 dapatlah 2. Kemudian 6 dibagi 2 itu adalah 3, 3 dikali 1 hasilnya 3. Jadi 2 ditambah 3 per 6 hasilnya sama dengan 5 per 6. Begitu juga dengan pengurangan, 8 per 9 dikurang 2 per 3. Di sini dapat kita lihat penyebutnya itu berbeda. Jadi yang lebih tepat untuk mencari KPK-nya itu adalah angka 9. Jadi 9 dibagi 9 dikali 8 dapatnya 8. 9 dibagi 3 dikali 2 dapatnya 6. Jadi 8 kurang 6 per 9 adalah 2 per 9. Selanjutnya ada perkalian. Dalam perkalian antar bilangan pecahan tidak perlu menyamakan penyebutnya. Perkalian dilakukan secara langsung antar pembilang dan antar penyebut. Perkalian dari bilangan pecahan dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu A per B dikali C per D sama dengan A dikali C per B dikali D. Contoh soalnya yaitu 2 per 5 dikali 9 per 11. Karena ini perkalian, jadi langsung saja kita kalikan, yaitu 2 dikali 9 sama dengan 18, 5 kali 11 sama dengan 55. Jadi hasilnya adalah 18 per 55. Selanjutnya ada pembagian. Dalam pembagian antar bilangan pecahan tidak perlu menyamakan penyebutnya juga, tetapi pembagian bilangan pecahan dapat diubah menjadi bentuk perkalian bilangan pecahan. Pembagian dari bilangan pecahan dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C, yaitu dari yang C per D dibalik menjadi D per C. Dapatlah hasilnya A dikali D per B dikali C. Seperti contoh yang kita perhatikan yaitu 4 per 9 dibagi 2 per 3. Kita ubah menjadi 4 per 9 dikali 3 per 2. Baru kita kalikan langsung. 4 dikali 3 adalah 12, 9 kali 2 18. Hasilnya 12 per 18. Karena ini masih bisa dikecilkan, maka dapatlah 2 per 3. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya mengenai tentang apa itu pecahan, tentang macam-macam pecahan dan juga operasi pecahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.